Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tahun yang lalu, seluruh masyarakat Islam merayakan hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri, tahun 1433 Hijriah, pada hari Senin tanggal 2 Mei tahun 2022. Hal yang sering menjadi sambutan Hari Raya Lebaran, yaitu petasan. Meski tak jarang memakan korban, petasan tetap menjadi primadona bagi sebagian kalangan masyarakat. Namun naasnya, sehari menjelang Hari Raya Idul Fitri, tahun 1434 Hijriah, atau pada bulan Agustus tahun 2013. Sebuah tragedi tragis menimpa beberapa orang di Pemalang, karena menyalakan sebuah petasan rakitan yang memiliki ukuran raksasa. Lantas, seperti apakah kisahnya? Simak video ini, dan selamat datang di channel Cerita Perjalanan. Di bulan Ramadan, bermain petasan merupakan hal yang biasa terjadi, bahkan juga menjadi budaya turun-temurun. Dari membeli petasan berukuran kecil di warung, hingga ada juga yang membuatnya sendiri, dengan ukuran yang tidak wajar. Banyak orang tak menghiraukan larangan bermain petasan, walaupun pernah ada korban. Ada sebuah tragedi yang cukup menggemparkan, karena detik-detik meledaknya petasan itu sempat terekam kamera dan diunggah ke laman YouTube. Tragedi ini terjadi di salah satu desa di Pemalang, Jawa Tengah, yaitu Desa Demangan Semingkir, di mana desa tersebut memiliki adat yang bisa dibilang sangat luar biasa. Setiap bulan Ramadan, warga setempat selalu melakukan jalan pagi setelah sholat subuh. Jalan pagi yang selalu mengarah ke Desa Wisnu, yaitu sebuah desa yang bersebelahan dengan Desa Semingkir. Jalan pagi ini biasanya bertujuan untuk menghirup udara segar, serta melihat pemandangan yang indah dari ketinggian. Namun tidak hanya berjalan pagi saja, warga Desa Semingkir juga mempunyai adat yang bisa dibilang cukup berbahaya, namun tetap dilestarikan, yaitu budaya yang dikenal dengan perang petasan. Perang petasan yang dimaksud bukanlah perang sungguhan, tetapi perang adu gengsi antara ret satu dengan ret yang lainnya, untuk menunjukkan mana petasan yang suaranya lebih lantang. Biasanya, puncak dari perang petasan selalu berada di akhir puasa, atau hari terakhir puasa, sebelum malam takbir. Pada tahun 2013, terjadi sebuah tragedi yang tak dapat terlupakan oleh warga setempat. Pada kala itu, malah berakhir dengan petaka. Malam sebelum tragedi itu, pihak kepolisian sudah melakukan razia ke setiap rumah-rumah warga yang dicurigai sering membuat petasan. Hal itu dilakukan untuk memastikan tidak ada warga yang membuat petasan raksasa. Namun nyatanya, ada beberapa warga yang sudah mengetahui hal tersebut, sehingga mereka langsung menyembunyikan petasan raksasa yang sudah mereka buat. Sekitar pukul 7 pagi, ribuan warga sudah berkumpul di Nambo, yaitu lokasi tempat perang petasan. Dikarenakan antusiasme warga yang membludak, pihak kepolisian yang tidak banyak pun tidak sanggup membubarkan, dan lebih memilih untuk melakukan pengamanan agar acara berlangsung dengan lancar. Seperti biasanya, sempat menduga acara sudah selesai, warga setempat pun mulai meninggalkan lokasi tersebut. Namun tiba-tiba, langkah warga terhenti setelah terdengar suara sorakan yang cukup kencang. Ternyata, muncul segerombolan pemuda yang datang dari semak-semak dengan membawa sebuah petasan raksasa yang dibalut dengan kertas berwarna keemasan. Tinggi petasan itu mencapai 1,5 meter dengan diameter 20 cm. Warga pun bersorak-sorai, seolah-olah tidak sabar untuk melihat dan mendengarkan petasan hasil buatan mereka. 3 pemuda yang menggotong petasan tersebut sempat berfoto-foto dengan petasan raksasanya sebelum dinyalakan. Sepersekian detik setelah dinyalakan, kertas pun berhamburan, dan asap menyebar ke segala penjuru. Suara tersebut benar-benar sangat keras,
bahkan suaranya bisa terdengar sampai berpuluh-puluh meter dari lokasi tersebut. Namun naas, ledakan muncul sangat besar, dan juga terlalu cepat, hingga membuat para pemuda penyulut api belum sempat menghindar, dan membuat mereka semua terlempar. Di sekitar petasan, pria berjaket hitam sempat lari terlebih dahulu sebelum petasan meledak, sehingga dampak yang diterimanya juga tidak terlalu parah. Namun kedua kawannya terlambat berlari, dan terkena ledakan secara langsung, yang jauh lebih besar. Setelah ledakan, pria berjaket hitam itu mampu berdiri, dan tidak mengalami luka yang serius. Namun di sekitar kumpulan asap tebal, muncul bayangan seorang pemuda, yang merangkak tertatih-tatih, dengan keadaan kaki yang sudah berputus. Ia adalah pemuda berbaju merah, dan seorang pemuda lainnya, yang juga ikut terkapar di semak-semak. Tidak sadar hal itu bisa terjadi, mungkin karena sumbu untuk menyalakan petasan tersebut terlalu pendek. Sontak warga yang menonton pun heboh. Bahkan banyak warga sampai menangis histeris melihat kejadian itu. Terlihat orang-orang di sekitar langsung membawa para pemuda tersebut ke dalam sebuah mobil bak terbuka untuk segera dilarikan ke rumah sakit. Setelah kejadian itu, pihak polisi pun melakukan olah TKP untuk mencari informasi apakah kejadian tersebut benar-benar merupakan kecelakaan atau ada unsur kesengajaan. Tragedi petasan tersebut memakan 2 korban, dan hingga membuat salah satu korban meninggal dunia. Menurut beberapa sumber, korban berbaju merah, yang saat itu terkena ledakan, dikabarkan masih hidup. Itu dia, kisah tragis yang terjadi, akibat tradisi menyalakan petasan, yang terjadi di Pemalang. Semoga dengan kejadian ini, kita bisa lebih berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Terima kasih karena sudah menonton video ini, jangan lupa like, dan juga subscribe, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.